Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Oh, suaranya kayaknya kurang ya saudara-saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Makanya kita juga harus luar biasa ya saudara-saudara. 2 hari ini di Padang hujan terus ya. Cuacanya mendung-mendung dan ya enak lah cuacanya buat tidur. Tapi terima kasih banget buat saudara yang memberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul di sini, untuk kita bisa menyembah Tuhan bersama, untuk recharge lagi dikala seminggu ini kita udah capek dengan semua pekerjaan kita, tapi saudara masih mau datang dan kita mau recharge lagi roh kita untuk kita bisa kembali lagi ke apapun yang menjadi rutinitas kita untuk kembali 100% lagi.
mungkin saya mau undang saudara untuk kita bisa tenang sejenak, hening sejenak. Mungkin kita tutupkan mata kita mau datang ke Tuhan, kita mau tenangkan semua pikiran kita mau tenangkan semua perasaan kita, biar fokus kita hanya kepada Dia yang sudah terlebih dahulu mencintai kita, yang sudah terlebih dahulu sayang sama kita sebelum kita ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami datang, kami di sini Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk Engkau yang selalu ada buat setiap kami. Terima kasih untuk Engkau yang ada di hidup kami. Tuhan, kami mau belajar tenang Bapak, kami mau belajar tenang dalam situasi apapun, karena kami punya Tuhan yang besar, karena kami punya Tuhan yang menjadi sumber solusi atas segala permasalahan kami, karena kami punya Tuhan yang mencintai kami, yang mengasihi kami.
dan Kau ku sembah. We exalt you, we exalt you. Ku sembah. Yes, yes. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Kami bawa hati kami kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami kepada-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Bapak terima kasih untuk hari ini. Biarlah lewat nyanyian, lewat pujian, lewat penyembahan kami, Engkau sedang memulihkan keadaan umat-Mu. Tetaplah kerajaan-Mu. Engkau bertata sebagai Raja atas hidup kami, Raja yang memerintah, Raja yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hati kami terbuka Tuhan. Hati kami terbuka kepada-Mu Tuhan. Engkau menilik setiap hati anak-anak.
kuasa pemulihan itu terjadi. Baik ada di rumah juga mendengar kami yang beribadah bersama-sama, dan kami semua yang ada di tempat ini mengalami pemulihan. Terus Tuhan, terus aminkan. Terus Tuhan, Engkau bekerja. Terus Tuhan, Engkau bekerja. Engkau bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau sayang kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau terus bekerja Tuhan. Holy Spirit, it's your time. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau membekali kami dengan firman. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, dan Hamba memberkati setiap anak-anak-Mu. Mereka adalah anak-anak yang Kau kasih. Mereka adalah anak-anak yang Kau kasih. Tuhan Bapa kita, Dia Raja kita, dan Dia sangat mengasihi-Mu. Sangat mengasihi-Mu. Dengan kasih-Nya yang besar itu Dia kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Ini kami. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Berbicaralah, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama kembali pagi hari ini. Percaya saudaraku, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Semoga Tuhan mengasihi kita semua. Nah saudara, hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu berbuat baik kepada diri sendiri. Be good to yourself, ya. Satu topik yang saya tahu, saya juga setiap kali mempersiapkan firman, saya juga sangat diberkati. Nah saudara, minggu lalu kita belajar tentang kemurahan hati, generosity. Kemurahan hati itu penting buat kita. Nah ini terkait lagi dengan apa yang minggu lalu kita belajar saudaraku, bahwa kemurahan hati itu sesuatu, biarlah ini jadi satu karakter, ya,
satu karakter yang menjadi sesuatu yang ada dalam diri kita. Ini bukan karunia saudaraku, tetapi sesuatu yang minggu lalu kita belajar bahwa ini pilihan. Orang mau melakukannya atau tidak, orang mau berbuat ini atau tidak, tergantung dari orangnya, ya, bukan dari oh ini saya tidak punya karunia nih, jadi makanya saya tidak bisa lakukan, bukan, tapi tergantung dari orangnya. Nah, dalam kaitan dengan itulah kita akan mau belajar hari ini saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita, oh ternyata caranya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, ternyata firman Tuhan juga kasih tahu kepada kita, ya, dia memberi petunjuk kepada kita cara kita untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri, ya. Kita buka Amsal pasal 11 ayat 17. Katakan begini, ya, baca sama-sama ya. Amsal 11 ayat 17. 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sekali lagi baca ya. 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah saudara, kita tahu Amsal ini ditulis oleh Salomo, Raja Salomo, seseorang yang Alkitab catat tidak ada orang yang seperti dia, yang punya hikmat, baik sebelum dia maupun sesudah dia. Tidak ada orang yang punya hikmat melebihi Salomo. Nah, dalam pengamatannya memang dia pernah tergelincir, artinya dia pernah berbuat kesalahan, dan kemudian di masa tuanya, ya, dengan bertubi-tubinya keadaan yang menimpa dia, dan kemudian dia merenungkan, ya saudaraku, dan dalam ribuan amsal-amsal yang dia tuliskan. Nah, salah satunya yang dia tuliskan itu dia katakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi saudara, dari ayat ini kita bisa melihat gini, kalau seseorang dia murah hati, yang diuntungkan siapa? Orang lain? Enggak, ternyata dirinya sendiri. Dan nanti kita mau lihat apa sebabnya. Kok bisa orang yang murah hati justru yang diuntungkan bukan orang lain? Loh, sekarang normalnya begini saudara. Kalau saudara punya sesuatu, kemudian saudara beri kepada orang lain, berarti kan dari kita kan ada yang kurang, ada yang berkurang dari diri kita, makanya kita berikan. Nah, saya punya 100, saya berikan 50, berarti yang punya saya tinggal 50. Artinya yang punya saya ini kan berkurang nih, karena saya berikan kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan justru mengajarkan kita yang sebaliknya, yang berbeda. Yang dia katakan justru orang yang murah hati itu, dia itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi orang ini dia nolong orang lain, sebetulnya dia sedang menolong dirinya sendiri, bukan orang lain itu sebetulnya yang dia tolong. Nah, jadi saudaraku, kalau seseorang memiliki yang namanya karakter, jadi pola hidupnya, gaya hidupnya itu murah hati, maka yang diuntungkan orang itu sendiri, bukan orang lain yang menerima. Bukankah firman Tuhan juga berkata begitu ya, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau kita disuruh memilih, saudara pilih memberi atau menerima? Karena sudah tahu ayatnya, ya kan? Tapi kalau secara umum nih orang akan pilih menerima atau memberi? Ya terima dong, orang dikasih, ya kan? Siapa yang tidak suka dikasih? Siapa yang tidak suka menerima? Semua orang. Tetapi kalau kita ngerti konsepnya, saudara, maka kita akan paham. Ya, saya coba cerita satu peristiwa. Ini kejadian, nanti ada 2 kesaksian ini, satu di Amerika dan satu di Indonesia. Ya, jadi satu kali seorang ini dia suami istri cinta Tuhan.
Ya, dia sangat mengasihi Tuhan. Ya, dari muda sudah aktif, sudah dengan segala kegiatan rohaninya. Nah, sampai suatu kali kemudian orang tuanya bilang gini, dia waktu itu sudah bekerja, dan dia bilang, aku sudah mau pensiun, perusahaan ini dia serahkan kepada anaknya. Nah, kemudian waktu peristiwa ini dia memulai pegang perusahaan ini di tahun 90-an itu, omset dan total yang dia miliki itu hanya 50.000 US dollar waktu dia pegang. Dia bilang, waduh, kalau dengan ini kan berarti perusahaan kecil, ya, warisan dari orang tuanya. Orang tuanya udah bilang, aku sudah sisihkan uang pensiunku dan kami mau nikmati lagi masa tua. Nah, kamu yang lanjutkan usaha ini. Nah, saudaraku, apa yang kemudian dia lakukan? Apa yang kemudian dia berdoa, mereka berdua suami istri berdoa, dan kemudian mereka mulai minta petunjuk Tuhan. Nah, kemudian Tuhan memberi petunjuk kepada mereka apa yang mereka harus lakukan. Keluarkan bagian untuk Tuhan, ya, dia perpuluhannya dia sisihkan. Dan kemudian setelah itu dia bilang kita harus menetapkan gaya hidup kita. Berapa biaya hidup kita harus tetapkan dulu standar. Dan kemudian baru kita akan berapa yang kita akan sisihkan untuk memberi. Saya cerita ini karena ini kesaksian nyata dia, pengalaman hidupnya dia yang dia ceritakan. Nah, saudara, dan kemudian mulailah perusahaan ini dipegang. Dan saudara tahu, dalam waktu terus berkembang, perusahaan ini makin besar, makin besar. Yang hebatnya orang ini bercerita. Ya begini, setelah omsetnya naik 2 kali lipat, persembahannya yang dia berikan itu naik juga lebih banyak. Tapi dia bilang ini, gaya hidup kami tidak berubah. Memang pengeluaran makin besar katanya, karena anaknya makin besar, tetapi gaya hidup kami tetapkan standar katanya. Jadi dia tidak merubah gaya hidupnya. Nah, kenapa kadang-kadang kebanyakan nih orang Indonesia begitu dia sudah punya uang banyak, akhirnya gajinya naik, tapi pengeluaran juga naik. Kenapa? Karena kan aku sekarang jabatanku sudah naik, jabatanku naik, bajuku harus tidak boleh biasa-biasa saja. Akhirnya dia beli baju yang kualitas lebih mahal, dan kemudian tidak boleh lagi beli kopi di warung kopi yang 5.000, harus minumnya di sini. Akhirnya gajinya tambah naik, pengeluarannya juga makin besar, dan kemudian hasil yang tersimpan nggak ada. Jadi orang ini bilang gaya hidup kami tidak kami rubah. Bahkan sampai setelah perusahaannya ini saudaraku puluhan kali lipat. Dulu dia mulai dengan 50.000 US dollar. Terakhir saudaraku waktu dia bilang kesaksian itu sudah jutaan US dollar. Pengeluarannya untuk biaya hidup, memang biaya hidup kami naik, tapi kami sudah menetapkan standar. Gaya hidup tidak boleh berubah banyak. Dan akhirnya dia bilang, apa yang dia lakukan? Generosity-nya, kemurahan hatinya, makin banyak dia bermurah hati, dan kemudian Tuhan makin melipat gandakan. Nah, saudaraku, jadi kita akan coba melihat hari ini, kita akan mau belajar. Jadi saudara, saya ingin kita semua, mari kita mau belajar bahwa generosity atau kemurahan hati ini adalah sesuatu pilihan yang kalau kita lakukan, saudaraku, yang untuk kita sendiri, bukan orang lain, kita sendiri yang akan nikmati. Ya, karena ayat firman Tuhan bilang apa tadi? Kepada siapa dia berbuat baik? Kepada dirinya sendiri. Ya, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, apa alasannya? Yang pertama, kalau saya melihat ini, orang yang murah hati tadi, ya, yang keuntungan untuk dirinya sendiri, dia bilang yang pertama,
Orang ini tidak pernah kekurangan. Saudara, kenapa orang meskipun punya uang banyak, tapi dia rasa tidak cukup-cukup? Sebabnya apa? Karena dia merasa kurang. Ya, makanya seringkali orang bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia tidak ada waktu istirahat. Nah, yang lalu kan saya pernah sampaikan, ada yang bertanya nih, tanya yang paling aneh nih, menurut kamu nih yang paling aneh di bumi ini siapa? Dibilang kan manusia. Loh, kenapa manusia paling aneh? Karena dia mencari uang sebanyak-banyaknya, bekerja sekeras-kerasnya, dia korbankan waktunya untuk keluarga, dia korbankan untuk dapatkan uang. Dia korbankan kesehatannya, kurang tidur, kurang istirahat. Kenapa? Kerja. Sambil di tempat tidur pun mikir kerja. Ya, sampai di mana-mana saja yang dia pikirkan kerja. Supaya apa? Supaya nanti setelah aku tua, aku bisa simpan, punya uang yang banyak, safety, aman, dan kemudian korbankan sekarang tidak apa-apa. Tapi kenyataannya setelah dia punya, akhirnya apa yang dia cari itu kemudian dia habiskan untuk apa yang dia korbankan dulu itu. Dulu dia korbankan kesehatannya untuk dapatkan uang, sekarang uangnya dihabiskan untuk kesehatannya, karena harus bayar sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu, dia harus bayar lagi. Akhirnya Salomo katakan, apa yang ada di muka bumi ini jadi sia-sia saja katanya. Dia korbankan ini, dia dapat sesuatu, dan akhirnya yang dia dapat itu dia harus korbankan lagi, habis juga. Toh akhirnya berputar-putar di situ. Nah, saudaraku, orang yang murah hati, dia adalah orang yang bisa berbagi. Orang yang mau berbagi adalah orang yang merasa cukup. Yang dia tahu dia cukup, makanya dia bisa berbagi. Ya, kita coba lihat Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini, tentang perumpamaan tentang seorang yang memberikan persembahan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser. 2 peser itu rendah sekali lah, ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. 2 peser. Jadi saudaraku, kalau di sini kita bisa melihat, kalau dari sisi nominal dibandingkan dari sisi nominal, orang ini memberi lebih banyak dibanding janda ini. Tetapi kenapa Tuhan bilang, oh janda ini justru memberi lebih banyak? Nah saudaraku, jadi memberi ini bukan sekedar nominal, bukan sekedar, tapi kerelaan. Konteksnya itu begitu. Lihat, janda ini dikatakan dengan kerelaan yang dia punya, dia memberikan sesuatu yang dia bisa berikan. Nah saudaraku, dibilang ini kan seluruh nafkahnya. Artinya janda ini kan punyanya terbatas nih, tapi dia bisa membagi. Itulah yang disebut murah hati, saudara. Ya, jadi murah hati itu adalah orang ini akan pernah kekurangan. Jadi saudara pegang firman Tuhan. Kalau saudara belajar murah hati, nanti saudara akan lihat, saudara kan tidak akan pernah kekurangan. Saya juga tidak terlalu setuju, saya pribadi, pendapat pribadi. Ada orang yang setiap kali dia lihat di pinggir jalan, kemudian langsung tarik uang kasih, ketemu lagi kasih, ketemu lagi kasih. Saya bilang konsepnya mungkin tidak begitu, ya, bukan menyebar-nyebar
tanpa dasar gitu ya. Nah saudara, kadang-kadang ada memang orang yang nyaman dengan kemiskinannya. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan belas kasihan. Nah ini orang yang kurang. Dia merasa kurang aja. Berapapun dikasih tetap dia akan merasa kurang. Kenapa? Karena dia tidak murah hati. Dia selalu mau menerima saja, tidak pernah mau memberi. Jadi orang yang murah hati itu tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan pernah kekurangan. Jadi sekali lagi saudaraku, memberi, salah satu yang kita bisa beri itu dalam bentuk harta, tidak sekedar berbicara nominal, tapi adalah kerelaan. Ya. Yang kedua, alasannya Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 4. Kita lihat tentang Cornelius. Yang kedua ini adalah alasannya karena Tuhan itu memperhatikan dan memperhitungkan. Yang kedua, Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan, ya, memperhatikan dan memperhitungkan. Ya, kita lihat Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai yang keempat. Dikatakan begini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, bukan orang Israel, ya. Dia perwira orang Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak apa? Sedekah. Berarti dari uangnya dia kan yang dia beri. Kemudian apalagi yang dia beri? Dia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa ngapain dia? Berdoa. Berarti yang dia beri ini bukan cuma sekedar hartanya, tapi juga hatinya. Nah ini kita lihat ya. Jadi dia memberi bukan sekedar harta, tapi juga hatinya. Ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Dan ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua. Ada yang tidak? Tidak ada ya? Semua apa? Doamu dan sedekahmu. Apa dia bilang? Kita baca sama-sama ya, dari kata-kata semua. 2, 3. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi saudaraku, Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan hati dan sesuatu yang kita berikan. Tuhan memperhatikan dan dia memperhitungkan. Jadi tidak belajar saudara. Jadi kita belajar begini. Kenapa kita coba mulai? Saudara, ayo kita persiapkan dari rumah. Tuhan, aku ini hari ini mau ibadah. Ya, hari ini aku mau ibadah. Aku mau membawa sesuatu Tuhan. Persembahanku yang aku bawa untuk pekerjaanmu Tuhan. Aku mau membawa sesuatu. Ya, dan saya kan kita dari awal tahun kita udah bilang, ayo kita persiapkan dari rumah. Jadi saudara datang, kita sudah tahu. Jadi tidak kebingungan kita. Kenapa? Karena kita mempersiapkan hati, ya, mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan, hari ini aku mau ibadah Tuhan. Ibadah jam 10, aku mau siap dari rumah Tuhan. Persiapkan anak-anak, persiapkan semua. Kami mau ibadah Tuhan. Jadi kita mempersiapkan saudara. Ya, nah, kenapa? Karena Tuhan itu dia perhatikan dan dia memperhitungkan. Ya, saya ngomong dengan para pelayan, kita datang lebih awal, pulang lebih telat. Ya kan begitu ya? Datang lebih awal, pulang lebih telat. Kenapa? Karena kita persiapkan dulu segala sesuatu, kita berdoa dulu, dan kemudian yang lain sudah pulang, kita masih beres-beres. Tapi saya bilang begini, Tuhan itu memperhitungkan. Kalau saudara, saya ngajar mereka, saya bilang gini, kalau di gereja kamu bisa tanggung jawab, saya percaya di tempat pekerjaan kamu akan bisa tanggung jawab. Kenapa? Orang di sini kan tidak diabsen, betul kan? Tidak ada cekloknya. Ya kan, saudara datang telat, datang pas, datang lebih awal, juga kan tidak diceklok nih. Tapi kan
Tuhan yang memperhatikan dan Tuhan yang memperhitungkan. Setiap yang saudara lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Orang ayatnya kan bilang begitu ya. Jadi saudaraku, di semua doa dan sedekahmu sudah diperhatikan oleh Tuhan. Ya, saudara, makanya kita perlu beribadah. Kita datang beribadah pun kita perlu mempersiapkan diri kita. Kenapa? Karena Tuhan perhatikan. Walaupun kita ibadah online tidak apa-apa, ya kan tidak ada yang lihat. Kalau ya bukan masalahnya tidak ada yang lihat itu, tapi kan Tuhan itu melihat dan Dia memperhatikan. Nah, satu lagi apa? Memperhitungkan, saudara. Nah, ini hebatnya Tuhan itu. Ya. Bahkan Tuhan aja kan bilangnya, segelas air putih saja yang kau berikan kepada seseorang, engkau akan terima upahnya. Kalau engkau menerima seseorang sebagai seorang gembala, dan kamu akan terima upah gembala itu dari Tuhan. Kalau engkau menerima seorang ini sebagai nabi, nah upah nabi itu engkau akan terima. Itu yang Tuhan bilang, Dia perhitungkan dan Dia perhatikan itu. Setiap apa saja yang kita lakukan, makanya kita perlu belajar, saudara, murah hati. Murah hati. Ya, karena Tuhan itu perhatikan dan Dia perhitungkan. Saya percaya, saudaraku, semua orang tua pasti dia memikirkan untuk masa depan anaknya. Setuju ya? Semua orang tua pasti akan pikirkan gimana, kenapa kita bekerja, kenapa kita mau menghemat, kenapa? Karena kita pikirkan anak-anak kita, ya, untuk masa depan mereka. Tapi saudaraku perlu juga mewariskan apa yang kita wariskan. Biarlah anak-anak kita melihat orang tuanya itu adalah orang tua yang murah hati. Ini warisan, saudara. Ya, yang luar biasa yang kita bisa berikan. Kenapa? Karena Tuhan bilang aja, Tuhan perhitungkan. Hebatnya Tuhan, hebat Tuhan. Ya, saudara. Pagi tadi saya coba lagi dengar seorang teman kirim podcastnya. Nanti saudara boleh lihat di YouTube-nya ya. Podcastnya dari sahabat Bahana itu. Seorang yang bernama Benny Kusbin, ya, tulis judulnya 10 kali bangkrut, yang ke-11 baru Tuhan buat. Nah, jadi saudaraku, saya dengar ini, saya coba review lagi, saudaraku, dan kemudian tanya, sekarang ini dia punya toserba itu di kota Makassar gitu. Dan bahkan dia bilang sekarang ini orang-orang ingin nunggu dia mau buka di lokasi mana, karena begitu dia buka di lokasi sesuatu itu yang dulunya sepi, jadi ramai daerah itu, ya. Dan orang nunggu, ini Bapak Benny Kusbin ini mau buka di mana nih? Kalau dia buka, kita beli tanah di sana, kita buka juga usaha di sana. Nah, saudaraku, kemudian apa yang dia lakukan? Dia bilang gini, di tahun ini saja, di tahun kemarin ada bilang, dia itu membiayai 600 hamba Tuhan yang dia support setiap bulannya. Membuat Tuhan yang di desa-desa, dia cari dulu, dia ada timnya, dia bilang, cari yang membuat Tuhan yang di desa-desa, yang persembahannya 1 kali persembahan, saudaraku tahu berapa? 7.000. 1 kali persembahan loh, saudaraku. Jemaat itu 7.000. Saudara parkir aja, ya kan? 2 kali parkir dan 7.000 ya, buat 3 kali parkir di desa. Nah, saudara, dan dia bilang gini, sekarang kami support mereka supaya hamba Tuhan ini jangan mikirin hidupnya lagi, pelayanan saja, melayani aja, jangan pikirkan hidupnya, kami support dia. Jadi orang-orang ini dia bilang dia bervariasi, dia support dari 500.000 sampai 2,5 juta, 600 orang. Saya coba hitung-hitung aja, saudara. Kalau rata-rata saja 1 juta kali 600, berapa? Ya 600 juta setiap bulan. Bukan setahun sekali, setiap bulan.
Belum lagi gereja yang dibangun, pastori yang dibangun. Saya bilang, dia bilang tahun 99 bangkrut. Hutangnya dia dibanding dengan aset itu lebih besar hutangnya. Jadi dia memulai lagi di tahun 99 itu dalam kondisi bukan nol, tapi min, karena hutang lebih banyak daripada asetnya. Tapi dia bilang setelah itu Tuhan buat apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia bilang ini, dalam kondisi saya bangkrut, saya tidak pernah lupakan kemurahan hati. Nah ini yang saya bilang, aduh saya salut dengan dia. Ya dengan apa yang dia lakukan. Dan hari ini saudaraku, dia bilang kami lagi sedang membangun satu toserba lantai 7. Di lantai 6 itu full kolam renang. Di bawah supermarket apa-apa, dan di lantai 7 ini tempat mainan anak-anak. Dia bilang punya pribadi. Dan dia punya 4 gudang besar. Dia bilang semua barang bayar cash. Punya utang. Hari ini dia bilang saya tidak punya utang. Barang beli cash katanya. Nah, saudaraku, jadi Tuhan itu betul-betul memperhatikan dan memperhitungkan. Dia bilang, Tuhan, aku mau belajar Tuhan. Ya, bukan cuma jadi pendengar dari orang senang ya. Jadi Bapak Beni Kuspin itu kami senama sih, sama-sama Beni aja. Tapi dia Kuspin ya. Dia bilang gini, dia bilang dengan anak-anaknya, nak, Papas, dia ngomong juga dengan keluarga, dengan istri, ayo kita semangat cari uang. Kita semangat cari uang. Supaya apa? Supaya kita bisa memberkati banyak orang. Kita semangat bekerja, kita semangat cari uang supaya kita memberkati banyak orang. Dan dia bilang, saya senang melihat ada hamba-hamba Tuhan yang disupport di daerah sana, di tempat-tempat yang pedalaman, yang mereka itu hidup saja susah, dan saya bahagia. Dan ternyata dia tidak pernah kekurangan. Masa krisis dia sudah melewati 3 kali masa krisis gitu, dari selama 20 tahun ini. Dan kemudian dia bilang di 2 tahun pandemi ternyata Tuhan pelihara mereka, tidak pernah rugi. Kenapa? Karena orang yang murah hati, Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan. Oh saudara, ini hebat ya. Saya mendorong kita semua. Nah, saya ingin cerita ini dengan Bapak Ibu. Kenapa saudaraku? Karena saya lihat ada banyak orang yang mengalami ya. Jadi kita bukan sekadar memancing Tuhan ya. Tuhan, aku kasih 100, Tuhan kasih 10.000. Oh, aku dapat kasih 10.000, Tuhan kasih 100.000. Enggak, bukan itu. Bukan memancing. Enggak. Tapi rela aja seperti Cornelius kan. Dia saleh, dia takut akan Tuhan, dia hatinya dia berikan, dan kemudian dia juga murah hati. Tuhan perhatikan. Ya, Tuhan bisa buat apa saja. Dan dia bilang, aneh-aneh aja caranya. Tuhan buat. Melalui apa? Karena dia belajar untuk tetap konsisten dengan murah hati. Dan saudaraku, kalau saudara perhatikan ya, saudara perhatikan, ada begitu banyak. Bahkan kadang-kadang kalau saya bilang gini, kita orang Kristen yang punya ayatnya, yang tertulisin, ada firman-nya, tapi kadang-kadang tidak banyak orang Kristen yang lakukan. Justru yang melakukan dan kemudian dapatkan hasilnya siapa? Orang-orang lain. So lihat kalau ada orang-orang tertentu, saya tidak bisa sebut namanya. Kalau orang-orang tertentu sudah, janganlah lihat motivasi orangnya, itu hati orang. Tapi kalau dia nyumbang, hebat. Dan perhatikan usahanya. Kenapa kok bisa dia dapatkan begitu? Karena tertulis sudah di firman. Nah, kenapa kita yang punya firman tidak mau kita ini jadi bagian kita gitu loh? Lo yang punya firman kan dikasih ke kita, saudara.
Loh, kenapa orang lain yang nggak ada firmannya, tapi dia melakukan yang ada tertulis di sini, dan kemudian dia dapatkan hasilnya? Ayo kita mau berbuat sesuatu. Ya, berbuat sesuatu. Ya. Nah, saudara, jadi yang pertama tadi apa? Orang yang orang berbuat baik kepada dirinya sendiri atau orang yang murah hati itu orang tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena dia membagi terus ya. Orang yang kekurangan kan selalu minta, ya, kurang, minta lagi, karena dia kurang. Tapi orang yang bisa membagi atau memberi adalah orang yang tahu dia cukup dan dia bisa bagi. Meskipun dia bilang, aduh, harusnya mudah, tapi dia bisa tetap lakukan. Ya. Yang kedua, Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan setiap ketulusan hati, yang kerelaan hati yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, Lukas 6 ayat 36 katakan begini. Minggu lalu kita baca ayat ini ya. Hendaklah kamu murah hati karena sama seperti Bapamu murah hati. Jadi saudaraku, orang yang murah hati, yang ketiga, dia ini sama dengan Tuhan. Tujuan tertinggi hidup manusia, panggilan kita adalah apa? Menjadi sama seperti Kristus. Itu tujuan, panggilan tertinggi kita. Tujuan tertinggi hidup kita adalah menjadi sama seperti Kristus. Saudara ingin sama seperti Kristus? Halo? Ya kan? Mau kan? Ya, ikuti saja. Karena Tuhan bilang karena Bapak kita murah hati, kita juga harus murah hati. Kenapa? Karena kita kan contoh, yang kita contoh kan orang tua kita. Gitu kan? Yang kita contoh kan orang tua kita. Nah, dia Bapak kita. Itulah contohnya. Karena Bapak murah hati, maka kita juga murah hati. Jadi yang ketiga, saudaraku, kenapa kita diuntungkan? Orang yang itu dia selalu mengatakan, oh aku ini sama dengan Bapakku waktu di surga. Oh dia murah hati, aku murah hati. Ya. Nah, karena kita ini kan duplikasi dari Tuhan, dari Kristus. Ya, jadi mari kita mau belajar. Minggu lalu secara tidak setia, saya bilang dengan Andre, kita itu lagi. Dia bilang, Andre, ayo, wah, confirm Pak, saya juga gini. Saya bilang gini, lakukan aja. Tahu nih bagian Tuhan ini, mana yang kita harus berbagi. Saya bilang, kamu akan lihat, ada banyak nanti hal-hal yang rasanya tidak mungkin, Tuhan akan buat. Tapi mulai saja, berbagi aja. Nanti kan tiba-tiba Tuhan akan berbuat sesuatu yang di luar jangkauan kita. Nah, seperti minggu lalu saya sampaikan, kenapa kita ingin yang jelas-jelas ada di depan mata kita lah, yaitu di daerah Sumatera Barat ini kan, yang ada di depan kita ini kan Kepulauan Mentawai, ya, daerah yang di tahun 1953 dulu, ini hampir 100% saudara Kristen dan Katoliknya. Hampir 100%, 99,sekian% Kristen. Tapi hari ini 60-70%. Sisanya, oh itu kan pendatang ya, tapi kenyataannya begitu. Ya, nah, saudara, kenapa saya ingin? Karena ini yang ada di depan mata kita. Ayo kita berbuat sesuatu. Kenapa saya bilang, ayo, salah satu hal yang jadi ciri kita adalah biarlah kita ini dikenang. Kalau suatu saat kita tidak ada lagi di bumi ini, biarlah kita ini dikenang sebagai orang yang memang dia murah hati. Kapan kita buat? Tunggu nanti kalau sudah tua, telat saudara. Ya meskipun tidak terlambat-lambat bener lah. Tapi kalau kita tunggu nanti lah 10 tahun lagi setelah saya pensiun baru terlambat saudara. Hari ini kita masih bisa berbuat sesuatu. Nah, salah satu value atau nilai daripada GBI Rock ini adalah generosity ini saudara. Ya,
Salah satunya itu value yang ingin ditanamkan, nilai daripada gembala senior kita bilang, kita ingin gereja ini dikenal dengan gereja yang murah hati. Orang-orangnya adalah warga kerajaan Allah, warga orang-orang yang murah hati. Nah saudara, salah satu contoh ya, salah satu gembala yang baru buka di kota Bogor. Jadi dia cerita gini, suatu kali dia datang ke Denpasar, kemudian Pak Timotius Sarifin tahu dia ketemu, dia bilang, ayo sini kamu datang ke rumah saya. Dan kemudian dia bilang, waduh saya belajar melihat, ternyata dari atas ini dia bilang pemimpin yang benar-benar mempraktekkan apa yang dituliskan. Jadi apa yang dituliskan, value-nya, nilai-nilai apa yang ingin itu, dia bilang itu dipraktekkan. Nah, saya juga belajar kepingin kita semua, saudaraku, sebagai orang-orang yang ada di sama-sama, ayo kita mau praktekkan nilai-nilai yang nilai-nilai kehidupan itu adalah kita mau praktekkan. Salah satunya adalah tentang kemurahan hati. Ya, karena itulah cirinya kita bisa menjadi sama dengan Kristus. Yang keempat, yang terakhir, Matius pasal 5 ayat ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya kepastian mendapat tuaian. Ya kan, ini pasti ini saudara. Ya, karena dibilang berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat kemurahan. Jadi apa yang dia tuai itu karena ada sesuatu yang dia tabur. Jadi kepastian untuk mendapatkan tuaian itu adalah pada waktu kita belajar murah hati. Tuhan bilang kalau kamu murah hati, kamu pasti akan menuai murah hati. Kamu akan dapatkan kemurahan dari siapa? Bukan hanya dari manusia yang kita harapkan, tapi kemurahan dari Tuhan. Kalau saudara dapat kemurahan dari manusia, ada batasnya. Kenapa? Lama-lama kesel juga orang kan? Tapi kalau kita dapatkan kemurahan dari Tuhan, itu unlimited saudara. Ada batas. Kenapa? Karena memang dia murah hati. Dia tidak akan tahan-tahan. Bahkan dia bilang pintu surganya dia akan buka. Sampai dia bilang di kitab Maliaki kan, ujilah aku katanya. Maliaki pasal 3 kan dia bilang, ujilah aku. Tidakkah aku akan membuka bagimu pintu-pintu langit. Surga dia bukakan. Kalau kita ngerti, ya. Jadi saudaraku, saya ingin cerita dengan Bapak Ibu bagian terakhir ini. Pada waktu kemudian saya coba sampaikan kepada para pemimpin kita, kita ingin bangun sekolah dan asrama di salah satu desa yang ada di sana. Dan alasannya apa? Saya bilang begini, ada 4 desa sekitarnya yang ada itu cuma SD. Jadi kalau anak-anak taman SD mau sekolah SMP, dia harus pergi ke kecamatan. Dan SMP terdekat, SMP SMA terdekat dengan dia itu adalah ada yang 30 km. Berarti kalau jalan kaki berapa jam? Paling dekat itu 30 km per jam. 30 km dari itu. Nah saudara, jadi kalau nggak mungkin dia mondar-mandir tiap hari 30 kilo jalan kaki kan. Jam berapa pagi dia mesti berangkat? Berangkat jam 3 pagi, mungkin baru sampai jam 7 dengan kondisi baju sudah basah. Pulang sekolah nanti balik lagi 4 jam, 5 jam jalan kaki kan nggak mungkin saudaraku. Habis waktunya di jalan. Nah, jadi mau nggak mau dia mesti ke kecamatan untuk sekolah. Jadi saya ingin dorong ini, anak-anak kalian yang sekolah, kalian masih banyak dapat kemudahan di kota ini. Mau pergi sekolah banyak angkot, gampang, ya kan? Gampang naik angkot aja. Diantar orang tua, ada sepeda motor, ada kendaraan. Tapi mereka untuk sekolah aja, saudaraku, mesti jalan kaki dan tidak ada pilihan, tidak mungkin jalan kaki. Apa yang harus dilakukan? Ya carilah 30
tinggal di sana. Di mana tinggal ya asal saja, pokoknya asal tinggal. Dan banyak kejadian sekarang akhirnya ditampunglah oleh keluarga-keluarga lain. Ganti baju saudara, pindah. Dan ini kalau suatu saat Tuhan tanya, itu ada di depan matamu, ada di sekitarmu, apa yang kau lakukan? Ya Tuhan, kami berdoa saja untuk dia. Cukupkah begitu? Hati kami Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Cukupkah seperti itu? Kalau kita tidak bisa berbuat, paling tidak begini saudaraku, apa yang kita bisa buat? Mari kita buat. Dan saya mendorong kita begini saudaraku. Satu kali, saya berdoa, Tuhan, ini butuh biaya besar. Masalah, bangun asrama saudaraku, satu sekolah, satu kelas SD, SMP 30 siswa. 3 nanti sudah 90 orang. Kalau SMA lagi nanti 3 lagi 180 orang sudah mesti ditampung. Terus gimana bangunnya? Kadang-kadang saya jadi kecut saudara. Kok bangun besar sekali, belum lagi ngurus sekolahnya gimana? Tapi Tuhan bilang ya, mudah bagimu. Tinggal kamu siap. Kamu ngomong dengan anak, kamu kasih tahu aja. Caranya bagaimana? Caranya nanti mudah. Nah terus gimana Tuhan cara mudah? Apanya? Seperti ada dialog gitu ya saudara. Dia bilang gini, sekarang ini bangun satu sekolah berapa? Butuh berapa? Uang 7 kali 8. Mungkin butuh uang 100 juta. Mungkin ya. Sudah dibagi saja. Bagi 10 orang 10 juta 1 orang. Misalnya begitu ya. Jadi itu tidak sulit, mungkin dari beberapa orang dalam jangka waktu 6 bulan dia bisa lakukan itu. Oh begitu ya Tuhan. Orang ini nanti akan lakukan ini, nanti kota ini akan buat ini, nanti kamu akan penuhi. Tuh aku akan penuhi kata Tuhan. Nah nanti detailnya nanti itu kami mesti coba susun. Tapi saya bilang Tuhan kasih cara untuk apa? Untuk kita bisa berbuat sesuatu. Nah saudara, mari kita mau belajar, ya. Orang yang murah hati, dia berbuat baik kepada siapa? Kepada orang lain? Enggak, kepada diri sendiri. Jadi waktu saudara murah hati, yang diuntungkan siapa? Sendiri. Apa yang pertama tadi? Sudah lupa. Orang yang murah hati tidak pernah kekurangan. Yang kedua, karena Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan. Ya. Yang ketiga, orang yang murah hati itu menjadi sama dengan Tuhan. Yang keempat, kepastian menuai apa yang kita tabur. Nah, jadi biarlah saudaraku, kita mau berbuat sesuatu. Selagi kita hidup, ayo kita mau jadi orang yang murah hati. Kalau suatu saat inilah warisan yang kita bisa berikan kepada anak-anak di bawah kita. Bahwa warisan apa yang paling berharga yaitu warisan generosity untuk murah hati. Ya, kiranya saudara kita boleh diberkati dengan firman ini dan kita semua bukan hanya jadi pendengar, tapi kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah buat kami. Terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sudah cukup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan tubuh kami Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh melihat anak cucu kami, keluarga besar kami dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang kami boleh terima. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tapi Engkau memberikan cara kepada kami, yaitu dengan cara menjadi orang yang murah hati. Karena dengan kami murah hati, kami tahu Tuhan, kami bisa memuliakan nama-Mu.
kami bisa menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan untuk lahan, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, Engkau berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Kemurahan hati, tidak sekedar berbicara hanya masalah materi, tapi kemurahan hati itu adalah bicara tentang hati yang kami berikan. Kami bersedia mengampuni orang. Kenapa? Karena kami murah hati. Kenapa kami rela memaafkan orang lain? Karena kami murah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Yang ada di rumah juga Tuhan berkati kami. Berkati Tuhan dengan segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan bilang, bukan karena tanganku kurang panjang untuk menolong engkau. Kadang-kadang engkau karena tidak ngerti caranya, kata Tuhan. Sebetulnya aku ingin melipat gandakan apa yang ada padamu. Tapi karena engkau tidak ngerti caranya, dan hari ini aku berikan cara. Supaya apa yang ada padamu hari ini dilipat gandakan oleh Tuhan. Minta saja kepada Tuhan, Tuhan, aku bukan pemilik, tapi aku adalah pengelola. Aku bukan pemilik, tapi aku adalah pengelola. Dan kalau kau bisa kelola dengan baik, maka Tuhan bilang, aku akan limpahkan lagi, aku akan berikan lagi yang tidak pernah kau pikirkan. Tinggal bagaimana engkau melatih kemampuan dalam dirimu untuk bisa mengelola uang Tuhan ini, mengelola harta rohani dari Tuhan ini. Kalau engkau bisa kelola itu kata Tuhan, maka engkau akan lipat gandakan lagi. Aku orang yang murah hati. Tuhan dia bilang Tuhan yang murah hati. Tuhan yang murah hati. Dia tidak akan tahan-tahan. Dia tidak pernah tahan-tahan. Asalkan kau ngerti caranya kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Meteraikan firman ini. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom seluruh warga kerajaan. Tema kita Loving the King itu bukan sesuatu anjuran tapi suatu perintah. Sebagaimana ada dalam firman-Nya. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 dimulai dengan perkataan maka sekarang. Jadi ini tidak untuk zaman dulu atau nanti tetapi sekarang. Firman Tuhan itu selalu present tense ya. Bahkan present continuous. Hai orang Israel, apa yang diminta? Diminta di sini require, dituntut daripadamu oleh Tuhan Allahmu. Orang-orang Chinese 3.500 tahun yang lalu sudah menyebut dia itu Sangti. Sangti itu Heavenly Emperor.
loving the emperor, loving the king. Ya, yang pertama dituntut adalah takut akan Tuhan. Lalu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Walk in all his ways. Yesus berkata dalam Yohanes 15, aku nyebut kamu sahabat. Kalau, bersyarat nih, kalau kamu melakukan segala yang kau perintahkan. Mengasihi dia, beribadah pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Berpegang, ya, berpegang, to keep, memelihara. Segala perintah ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini. Supaya yang diperhatikan, supaya baik keadaanmu. For thy good. Untuk kepentinganmu sendiri. Semua firman Tuhan itu untuk kepentingan yaitu umatnya. Raja kita terlalu baik, saudaraku. Dia tidak kekurangan apa-apa. Tidak usah dibesarkan, dia sudah terlalu besar. Ya, tidak usah diberi, sudah terlalu kaya. Tetapi perhatikan di sini, ada yang dituntut dari kita. Takut akan Tuhan. Dan hidup, Yesus berkata, I'm the way. Ya, zaman dulu kita tidak disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Pada abad pertama kita disebut the way, pengikut the way. Ya, karena itu selaku saya kira pemberontak, kita sebagai orang Kristen tidak jadi pemberontak nyanyi I did it my way, but I did it his way. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, for thy good. Kalau kita tahu bahwa bagaimana dunia ini sangat melawan Tuhan. Mazmur 2 berkata, mari kita melepaskan diri dari segala belenggu, dari segala ikatan. Firman Tuhan itu saudaraku memberikan kita freedom. Kalau Sang Putra membebaskan kita, kita benar-benar merdeka. Free indeed. Tapi dunia menawarkan apa? Menawarkan freedom, sebetulnya ikatan. Kita lihat bagaimana LGBTIQA 2S plus sekarang namanya begitu saudara ya. Semuanya melawan Tuhan, melawan cara Tuhan, melawan pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Semua jalan-jalan Tuhan mereka langgar. Karena itu hari ini dituntut dari kita. Takut akan Tuhan, baru bisa serve Him, baru bisa loving Him. Karena perintah Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, segenap jiwa kita. Tandanya apa? Mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengasihi sebelum kita menerima pada Tuhan. Mengasihi Tuhan sebetulnya saudaraku tinggal mau atau tidak. Karena dia melimpahkan begitu banyak kebaikan buat kita. Dalam hidup saya, ya saya tahu untuk nyanyi I love you Lord, gampang saudara. Tetapi firman Tuhan, keep my commandment. Bukan anjuran. Ini raja saudaraku, ya. Dia bukan presiden, dia raja. Karena itu keep his commandment for thy good. For your good and mine and our family. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya memerdekakan. Amin. Mungkin saya boleh undang Bapak Ibu kita lagi berdiri. Berkenan denganmu ya
kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan berpanjangan kasih-Mu Tuhan, dan kami dapat mengasihi sesama kami Tuhan, dan jadikan kami terang-Mu Tuhan kemanapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami GPI Rock Tuhan, berkati gembala kami Pak Timotius Arifin, Pak Roni Daud Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Berkati gembala kami Pak Yohanes Beni Tuhan, beserta keluarganya Tuhan. Memberikan hikmat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, dan kiranya Kau memberikan kesehatan bagi hamba-hamba ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk kota Padang Tuhan, berkati bangsa dan kota kami, berkati pemimpin kami, presiden kami, dan seluruh pemerintahan yang terlibat Tuhan. Tuhan lindungi bangsa kami dan kota kami Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan pertolongan Tuhan, memberikan kesehatan bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami, dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sedang sakit. Kau memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberikan pertolongan tepat kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hotel Bumi Pinang ini Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan tercurah melalui tempat ini ya Bapa. Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami siapkan Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, izinkan kami menerima berkat-Mu Tuhan melalui perantaraan hamba. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus dan anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat siang. Ada satu pengumuman. Hari Minggu besok, ya hari Minggu kita ibadahnya di Hotel Ibis karena di tempat ini dipakai. Jadi kita khusus Minggu besok kita ibadah di Hotel Ibis di lantai dasar. Ya, jamnya tetap sama jam 10. Nanti bisa tolong informasi kepada teman-teman.